Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak-Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan Pak, langsung nama saya Bayu J. Prastio dari perwakilan Kota Bekasi untuk teknologi tepat guna unggulan. Nah, langsung next slide. Baik Pak, yang kita angkat ini adalah sebetulnya kelanjutan dari yang sudah kita pernah ajukan di sini tahun lalu di tingkat inovasi, tapi kita coba melakukan perkembangan, yaitu adalah tetap memaksimalkan pengolahan limbah organik, dalam hal ini khusus di case ini adalah limbah cair tahu Pak, menjadi biogas tetap, karena kita juga melihat potensinya masih tinggi sekali Pak, dan memang ada kewajiban dari pemerintah yang dibebankan kepada kita, pada negara kita, kepada Indonesia, harus menurunkan di tengah juga target pemerintah dalam mencapai net zero emission di tahun 2060. Kenapa kita pilih biogas? Sekali lagi kita ulang sedikit saja bahwa biogas ini memberikan manfaat yang besar sekali. Yang pertama bisa menurunkan emisi, memperbaiki masalah lingkungan, kemudian memberikan manfaat yaitu biogas sebagai substitusi LPG dan juga kompos cair sebagai substitusi pupuk. Selanjutnya, next. Nah ini memang ada target Pak dari pemerintah, Kementerian SDM. Sebagai contoh ini adalah target untuk pengolahan kotoran sapi Pak menjadi biogas. Belum dengan industri yang lainnya, limbah cair tahu, sampah makanan yang kita angkat tahun lalu ya. Dan juga dasar-dasar hukum yang mendukung, serta memang adanya target pengembangan bioenergi Pak dari pemerintah dari tahun ke tahun. Biomasa, biofuel sampai dengan biogas yang berkelanjutan. Next. Oke, kita bisa putar Pak, di play videonya, mohon izin. Indonesia mempunyai potensi produksi biogas yang sangat besar, bahkan diperkirakan mampu menggantikan kebutuhan konsumsi LPG dan bahan bakar gas. Bahan baku yang dapat dijadikan biogas adalah bahan organik seperti sampah makanan rumah tangga hingga limbah industri kelapa sawit maupun limbah tahu. Inovasi Biosaka 1 dapat menjadi jawaban permasalahan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengolah sampah makanan dan limbah organik. Ini adalah inovasi kita tahun lalu Pak, yang memang kita bawa ke sini di kelas masih strategi inovasi waktu itu. Ini yang saya kembangkan di rumah saya sendiri, kapasitas 1 meter kubik, masih berfungsi Pak sampai sekarang, dan memang ada improvement dari segi teknologi dan kapasitas yang kita ajukan di tahun ini. Ini contoh ya bahwa ada pengolahan yang dilakukan oleh industri. Nah ini yang sebetulnya kita propose Pak. Selamat datang Sobat Bio di salah satu unit terbaru kami, yaitu adalah unit pengolahan biogas dari bahan baku limbah cair tahu. Yang di belakang saya ini adalah sama dengan Universitas Pertamina dan juga Pertamina Foundation yang telah melahirkan sebuah unit pengolahan biogas kapasitas 3.000 liter dengan saat ini hydraulic preparation time-nya adalah 3 hari, atau limbah yang diolah per harinya itu adalah 1.000 liter dengan produksi gas sampai saat ini adalah sekitar 3.400 liter biogas. Dan sekarang mari kita lihat bagaimana instalasi atau mekanisme kerja dari alat ini di bagian saat ini. Kita ada di bagian belakang itu instalasi, dan ini di bawah sini, yang di bawah saya ini adalah drum tempat limbah ditampung ya dari pabrik tahu, akan mengalir ke sini dan nanti di sini akan dipompa ke dalam instalasi ya, melalui pipa yang akan naik ke atas nanti masuk ke dalam bawah bagian reaktor. Kemudian nanti di dalam reaktor ini akan terjadi beberapa proses sehingga diciptakannya biogas. Nah ketika ini tercipta, dia nanti akan dialirkan ke penerima. Nah, ini melalui pipa-pipa yang ini ya. Nah ini contoh nanti terus ke atas dan akan masuk ke rumah penerima atau pengolahan ini sudah dipadukan dengan teknologi panel surya yang dapat memanaskan. Nah ini pembaruannya Pak, sebetulnya pembaruannya kita nantinya diharapkan padukan dengan sistem pemanas panel surya untuk menjaga temperatur reaktor. Dalam reaktor itu bisa terjaga dan bisa menghasilkan gas yang secara optimal. Nah ini adalah instalasinya. Kemudian ini adalah pipa outlet ya teman-teman. Jadi dari reaktor yang sudah diproses itu akan keluar lewat bawah sini ya. Kemudian nanti akan mengalir ke sini, ditampung di drum outlet sebelum nanti akan keluar ke badan sungai air yang telah diolah, limbah yang telah diolah. Nah untuk outlet atau hasil gasnya sendiri itu keluar dari pipa yang ada di bawah sini ya. Yang kecil ini nanti akan dialirkan ke penerima dari biogas. Nanti kita akan lihat seperti apa. Saya sedang berada di rumah salah satu penerima biogas, dan tadi ketika kita sudah lihat ya outlet pipa dari unit instalasinya itu terhubung ke pipa yang ini ya, pipa yang ini kemudian ada valve yang ada selang berwarna oranye, lalu selang berwarna oranye ini dihubungkan ke kompor yang ini yang single. Jadi penerima biogas di rumah ini itu masih menggunakan dua kompor ini, dan ini adalah kompor biogas yang disediakan. Nah sekarang kita coba nyalakan, kita gunakan valve-nya ya, kita buka sedikit, kemudian kita coba nyalakan ya. Nah kita harus menggunakan pemantik karena biogas ini tekanannya rendah dan aman, sehingga kita harus menggunakan pemantik nih. Kita coba nyalakan ya, kita bisa menekan. Nah, ini adalah bentuk api biogas yang sudah digunakan sehari-hari untuk keperluan memasak, dan ini bisa membantu ya kepada masyarakat untuk menggunakan api dari energi biogas sebagai substitusi LPG. Kami berusaha untuk memberikan awareness dan pemahaman kepada masyarakat, terutama juga generasi muda kita, bahwa yang namanya transisi energi itu sebenarnya sudah di depan mata. Saya Dinar Faisal Badar, Kepala Bapelitbang Bekasi.
senantiasa mendorong inovasi biosalah 1 sebagai pelopor teknologi tepat guna unggulan yang berbasis pengolahan sampah organik menjadi biogas di Kota Bekasi. Saya, Ergan Muhammad, PJ Wali Kota Bekasi, mendukung penuh inovasi teknologi biogas pemanas panel surya dalam mempelopori pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi tepat guna yang memberikan nilai tambah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong terbentuknya budaya masyarakat yang kreatif dan inovatif, menuju visi Kota Bekasi yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa next Pak. Oke, ini kira-kira saya ingin menjelaskan secara singkat milestone. Kita awal penerapan Biosaka itu tahun akhir sebetulnya 2022 akhir kita ikutkan lomba ke tingkat inovasi TTG Kota Bekasi, kita juara 1, kita naik ke Provinsi Jawa Barat TTG Inovasi kita juara 2, kemudian saya berinisiasi membentuk CV Bio Futurindo yang saat ini sehingga secara legal kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya dan kita berhasil menerapkan ya di antara sedang tahapan diskusi yang sedang kita jalin dengan beberapa mitra. Kita sudah berhasil menjalankan satu proyek kita yang baru selesai bulan Februari kemarin Pak, dari mulai Desember sampai Februari dengan Universitas Pertamina di bawah Pertamina Foundation untuk mengembangkan yang kita ajukan sekarang, yaitu adalah Biosaka 1 dengan pengembangan sistem pemanas panel surya. Nah, kira-kira itu. Lanjut next. Nah, ini adalah dokumentasi penerapan Biosaka 1 ya dengan Universitas Pertamina. Next. Nah, ini memang yang kita propose di awal Pak. Jadi ini adalah sistem atau unit pengolahan biogas pada sebelumnya, sehingga kita lihat yang tempatnya besar, kita coba propose menjadi tempatnya menjadi lebih kecil dengan Biosaka 1. Next. Kemudian dari Biosaka 1 ini kita kembangkan dengan teori yang sebenarnya sudah lama ada Pak, bahwa proses hidrolisa, asidogenesis, asetogenesis, metanogenesis itu dapat ditunjang khususnya pada proses metanogenesis, tempat pengembangan atau perbanyakan ya reaksi dari terciptanya CH4 itu ada pada metanogenesis. Nah, itu dapat ditingkatkan dengan meningkatkan temperatur sebetulnya pada reaksi. Walaupun reaksi itu sendiri sebenarnya sudah eksotermis gitu ya, tapi dengan adanya peningkatan pada suhu reaktor itu terbukti bisa meningkatkan agresivitas dari bakteri. Seperti yang pada grafik salah satu jurnal yang saya catat, sehingga itu yang mendorong ide dari Biosaka 1 dengan pemanas panel surya. Kita lengkapi dengan pemanas panel surya supaya jaketnya itu bisa menjaga temperatur reaktor. Next. Kemudian ini implementasi dan improvement kita pilih limbah cair tahu karena meskipun Pak limbah cair tahu itu sederhana atau kecil dalam tanda kutip, namun limbah cair tahu ini dalam penelitian tertentu itu apabila kita menurunkan emisi itu bisa setara atau mendekati dengan emisi dari industri baja Pak. Jadi dengan banyaknya itu dan belum banyaknya pengolahan limbah pada industri tahu itu sangat maksimal sekali kalau kita bisa memanfaatkannya. Next. Kemudian ini hasil dari beberapa kita, alat ukur sudah kita sediakan pada alat unit pengolahan sehingga bisa kita kontrol pH, suhu reaktor, kemudian dari suhu jaketnya, kemudian dari produksi biogas kita lengkapi dengan flow meter pada aliran gas ya, sehingga kita bisa mengamati. Kemudian ini dimanfaatkan untuk 3 pengguna, ya 3 rumah tangga Pak, jadi kapasitas 3 meter kubik kira-kira untuk 3 pengguna. Next. Nah, kita berharap Pak dengan adanya teknologi biogas pemanas panel surya ini bisa bermanfaat dan juga kedepannya kita berharap bisa bekerja sama dengan banyak stakeholder lainnya. Next. Secara teknis maupun ekonomis kami yakin bahwa Biosaka 1 ini bisa terus berkembang. Next. Nah, kemudian dari economical prospect kita sudah mencoba memetakan dengan 2, baik bisnis model Canvas secara kualitatif, kemudian secara kuantitatif juga penelitian oleh Pak Prasetyadi, partner saya, ini dalam analisis ekonomi dan finansial yang sudah dibahas dalam tesisnya juga, bahwa dalam limbah tahu ini layak kira-kira seperti itu. Next. Nah, untuk market dan strategi, dalam market dan strategi ini tentu saja target pemerintah Pak yang paling utama, baik dari bagaimana kewajiban untuk mengejar target penurunan emisi atau secara lingkungan maupun kebutuhan masyarakat atas LPG. Karena biogas tadi bisa menjadi substitusi LPG dan juga kompos cair nanti mungkin apabila kita teliti lebih lanjut bisa menjadi substitusi pupuk. Nah, untuk strategi saat ini kita masih beroperasional dengan as per request Pak, seperti yang ada di kiri. Karena bisnis SIM kita ini masih as per request, jadi ya udah ada yang mau pesan ke kita bikinkan gitu. Tapi kita akan terus mengembangkan, jadi tetap as per request, tapi kita juga mencoba untuk enhance business scheme. Jadi secara skema bisnis agar lebih menarik kepada lembaga lain, perusahaan atau pemerintah, ini kita
Yang pertama, mengelola sendiri unit pengolahannya. Jadi kalau ini kita serahkan tadi kepada Universitas Pertamina, pengelolanya akan kepada Universitas Pertamina. Tapi kalau ini kita berupaya skemanya kita yang mengelola, nanti mereka tinggal memonetisasi biaya pengolahan limbahnya, biaya penurunan emisinya, itu mungkin. Ataupun hybrid combination, artinya monetisasi LPG-nya ke kita, tapi nanti biayanya dari perusahaan. Ya, hal seperti itu saya kira bisa mendorong pengembangan industri biogas di Indonesia. Dan nanti tentunya akan menciptakan circular economy. Oke, next. Oke, baik Pak, saya rasa karena keterbatasan waktu sudah lewat 1 menit, mungkin nanti kalau Bapak ada waktu gitu ya, ingin mendalami lagi tentang apa yang saya buat di Bojongkulur waktu itu, nanti mungkin tanggal 27 April ada acara webinar juga oleh Universitas Pertamina dan Pertamina Foundation. Saya kira sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Iya, Pak, siap. Waktu masih 5 menit sebenarnya. 15 menit itu untuk paparan termasuk include video ya. Jadi sebenarnya manajemen waktunya nanti diperbaiki karena harus memenuhi 15 menit. Ini kan bagian dari kriteria penilaian juga ya. Ya. Siap. Yang berikutnya ini kalau nggak salah kan tahun lalu juara inovasi ya. Betul, Pak. 2 ya. Juara 2 ya. Kalau inovasi ditingkatkan menjadi titik unggulan, betul. Berarti kami tim juri pengen mendengar penjelasan. Kira-kira penjelasan perbaikan seperti apa? Perbaikan di mana? Ya. Apakah mungkin di sisi alat atau di sisi sistem atau apa? Tolong dijelaskan ya. Itu pertama. Yang kedua, apakah sudah juga proses sertifikasinya atau mungkin hak kekayaannya intelektual ya, karena itu menjadi bagian penting untuk menjadi titik keunggulan. Berarti ini kan menjadi satu hal yang bisa dipasarkan, dipromosikan dan dipublikasikan. Itu barangkali awal pertanyaan dari saya. Silakan dijawab. Oke, Pak, terima kasih Pak Sumarwoto. Boleh Pak presentasi tadi. Mohon maaf Pak, karena tadi diberitahukan 10 menit gitu, waktu 20 menit. Satu lagi, tadi mungkin saya soalnya mendengar di video, tolong diperbagi. Tadi ada yang kayak semacam balapan antara dubbing dengan videonya. Musik. Jadi kita tidak mendengar kejelasan dari antara dubbingnya dengan videonya. Itu tolong diperbaiki. Jadi tidak terlalu terburu-buru, singkat, padat, cermat. Itu aja. Terima kasih Pak koreksinya. Mungkin next Pak, satu slide lagi. Nah ini Pak, kalau tadi terlalu cepat, saya mohon maaf Pak karena orang waktu. Tapi memang untuk ideation atau ide yang terbarui adalah bagaimana menjaga temperatur reaktor Pak. Pada intinya itu, karena memang teorinya sudah dijelaskan sebelumnya oleh banyak jurnal bahwa peningkatan suhu reaktor itu bisa mendorong produktivitas biogas atau metana dalam proses metanogenesis. Seperti pada jurnal ini, itu efektif di suhu 55 Pak. Yang di grafik itu 50-60. Begitu dia lebih dari 55 itu akan turun dan nanti yang tercipta itu bukan metan Pak, tapi amoniak yang justru akan beracun dan heat capacity-nya rendah, kapasitas panasnya rendah, sehingga itu akan menurunkan kapasitas panas dari biogas secara keseluruhan. Karena kan biogas sebetulnya campuran ya Pak. Dan yang kita manfaatkan untuk dibakar adalah metannya sebetulnya. Nah, itulah yang menjadi pembaruan Pak, sehingga kita tambahkan sistem pemanas panel surya yang ini bukan memanaskan isi reaktornya ya Pak, tapi adalah memanaskan air yang ada pada jaket. Air yang ada pada jaket itu adalah di antara gambar yang nomor 2, yaitu reaktor yang warna oranye, dan yang warna biru itu yang mana ini tunjuk, nomor 3 ya. Nomor 3 dan nomor 2 itu ada sekat Pak, sehingga gas holdernya itu bisa naik turun yang warna hijau. Nah itu yang ada airnya dan itu yang kita panaskan. Ya, tujuannya bukan memanaskan yang dalam, karena kalau dalamnya kan terbuat dari toren, kapasitas perpindahan panasnya rendah, enggak. Kita hanya ingin menjaga temperatur yang dalam reaktor supaya enggak lepas keluar, karena di luar itu sudah panas. Saat ini di luar itu suhunya bisa 40 Pak, itu pada saat penelitian musim hujan. Kemarin kan musim hujan tuh, Desember sampai dan Februari. Saya belum mengamati lagi, atau tim Universitas Pertamina belum mengamati lagi, nanti kalau musim panas seperti apa, dan nanti efektivitas seperti apa. Nah, dan kemudian pembaruannya adalah lokasi seperti yang kita ajukan sebelumnya. Jadi di sebelumnya itu adalah tempat Pak, tadinya harus ada 2 tangki yang berbeda. Kalau ini kan satu sistem pengolahan ditumpuk menjadi satu.
Jadi hidrolisanya di situ, asidogenesisnya di situ, sampai dengan metanosis di situ, dan penampungan gasnya juga di situ, Pak. Nah, itu kira-kira pembaruannya. Namun kita padukan tadi dengan sistem panas panel surya, sehingga kita berharap suhu dalam reaktor tidak terlepas. Karena apa, Pak? Sebetulnya limbah tahu itu keluar itu sudah panas. Ya, suhu itu bisa 60 seperti itu. Cuman kan dengan perbandingan yang kemarin sebelumnya 2/3 misalnya, kan tidak semua ya Pak masuk ke situ limbah tahu sesuai kapasitas. Yang kita olah di sini adalah 1000 liter per hari, 1000 liter per hari atau 900 liter per hari gitu. Jadi enggak kapasitas 3000 liter gitu. Yang kita masukkan limbahnya hanya 900 sampai dengan 1000 liter per hari. Nah, itu kan temperatur 60 di dalam itu sudah turun karena dari kemarin itu kan ada penurunan. Nah, di dalam itu Pak, di dalam reaktor saat ini itu kita lengkapi juga dengan alat, memang kita sambungkan dengan termoreaktor, kita colok, coba di next Pak. Terus, nah itu yang kotak itu Pak, itu sudah ada kabelnya, cuman itu bisa dicopot. Jadi nanti kita tinggal bawa, kita tempel tuh magnet, colok. Nanti yang 42 ini adalah suhu dalam reaktor Pak. Jadi dalam suhu dalam itu 42. Sedangkan tadi yang kita achieve, yang kita ingin achieve itu 50 sampai dengan 55 ya. Nah ini nanti akan tentunya kita pantau terus Pak, kedepannya seperti apa, apakah nanti bisa mencapai 50. Karena memang cukup signifikan dari produksi biogasnya Pak, dan itu sangat menarik untuk diamati nanti ketika memang bisa mencapai suhu 50 lah, seperti apa. Nah saat ini memang belum mencapai, atau memang sekarang pengelolanya sudah di tim Universitas Pertamina, jadi memang yang meneliti secara lanjut adalah tim Universitas Pertamina. Kira-kira seperti itu Pak Sumarwoto untuk haki di proposal yang tadi saya serahkan Pak, itu sudah saya lengkapi dengan draft paten. Kebetulan kita kemarin sudah mencoba untuk mendaftar, sudah mendapatkan nomor pendaftaran juga, tapi ada syarat administrasi yang ditolak gitu, karena secara CV saya belum mendapatkan surat apa gitu ya dari mungkin perindustrian atau apa, sehingga belum dilengkapi. Tapi kita sudah siapkan Pak, dan itu ada draftnya di belakang. Nanti kita akan coba daftarkan secara pribadi lah, nama saya mungkin gitu, nggak lewat nama perusahaan, kira-kira seperti itu. Tapi sudah kita siapkan Pak. Tes. Ya. Pertanyaan saya sebetulnya saya masih ingat sama dengan pertanyaan di tahun lalu gitu, iya. Bahwa salah satu permasalahan biogas itu adalah effort untuk memasukkan sampah itu ke dalam reaktor. Betul. Gitu ya. Maka waktu itu saya mengusulkan untuk itu ditanam ke bawah sehingga untuk memasukkan itu menjadi lebih mudah. Dan mungkin dengan adanya di bawah tanah itu si energi itu bisa lebih tertahan, tidak terbuang gitu si panasnya gitu, sehingga ya tidak tahu ya, itu kan saya masih dugaan gitu ya. Tapi dengan diturunkannya posisi reaktor itu ya, kecuali gas ini gasnya, rumah gasnya gitu ya, maka akan ada banyak kemudahan dalam pengisian, kemudahan dalam membuang sisa gitu ya, karena tidak harus lagi naik ke atas gitu, tapi langsung dibuang. Itu banyak menurut saya gitu ya, banyak keuntungan dengan menurunkan gitu si reaktornya. Silahkan ditanggapi. Iya, memang Pak, desain awal kita itu ingin taruhnya reaktor di bawah Pak, tapi memang di daerah Bojongkulur itu dekat aliran sungai Pak. Jadi setelah kita berdiskusi dengan tokoh-tokoh di sekitar, Pak RT, kemudian dulu kalau banjir ini tingginya seberapa gitu ya, sehingga dengan pertimbangan itu akhirnya kita bawa ke atas Pak. Karena tadi juga dengan kita diskusi dengan KP2C Pak, itu ada komunitas yang untuk pengawas sungai Ciliwung itu. Nah itu di situ dia menyarankan bahwa ini kalau banjir takutnya nanti bisa dengan aliran yang deras gitu Pak, terbawa gitu. Walaupun ini sudah berat sekali nih Pak, alat ini berat sekali, 3 meter kubik, isinya air begitu. Kemudian gas solar itu juga ada pemberatnya, sekitar 200 sampai 300 kilo. Jadi ya kalau secara ini, tapi kan kita nggak bisa gambling gitu Pak, nggak bisa gambling. Sehingga kita bawa ke atas. Tadinya kita juga ada ide Pak untuk menggali, jadi walaupun itu di atas, tapi kita gali seperti ini sehingga reaktor itu ada di bawah. Tapi dengan medan gitu ya, mempertimbangkan ukuran medan, kemudian juga biaya, kemudian juga kesulitan maintenance Pak. Kalau memang di bawah pada saat itu medannya terbatas, nggak ada 1 meter jarak untuk operator itu bisa mengamati dan sebagainya. Mungkin cuma 40 cm, itu terlalu sempit Pak menurut kami untuk maintenance alat itu. Nanti ketika ada sesuatu yang perlu di troubleshoot, itu menjadi sulit. Maka dari itu pertimbangannya.
adalah ini tetap di atas, dan juga sayang sekali itu menggunakan pompa. Maka dari itu masih ada operasional. Karena tadi Pak, kondisi yang kita desain di awal sih ini nggak perlu pompa sama sekali, karena tinggal ngalir aja dari industri tahunya langsung. Dan ini drum penampung limbah sebetulnya udah ditanam Pak di bawah tanah. Tadi untuk meminimalisir panas yang keluar, sebetulnya drum penampung limbahnya itu sudah ditanam Pak di dalam. Kemudian kita ya paling muncul cuma 15 cm Pak, 20 cm, kemudian baru dipompa ke reaktor. Kira-kira seperti itu. Tapi memang itu sudah kita pertimbangkan gitu Pak, dan memang betul itu dapat mengurangi panas, sehingga kedepannya itu mungkin bisa menjadi saran Pak, jika memang bisa ditempatkan di tempat yang lain yang lebih layak secara medan, teknis dan sebagainya. Kira-kira gitu Pak. Ya, maksud saya temuan itu betul. Ada satu yang dipegang gitu ya. Lalu ketika kondisi lingkungan itu tidak memungkinkan gitu ya, alternatif kan bisa jadi bukan di situ ditempatkan gitu, di tempat betul, yang lain gitu ya. Betul, betul. Tapi kalau memang misalnya sampai memang tidak ada, baru kita pakai opsi yang berikutnya. Betul, gitu. betul. Nah, bahwa intinya bahwa kita harus punya pegangan bahwa kalau misalnya diletakkan di bawah ada keuntungan ini, panas bisa tertahan dan lain sebagainya, itu yang harus dikunci gitu sebagai hasil temuan. Gitu. Siap. Ya Pak, saya tambah sedikit lagi Pak. Jadi memang key kita di awal adalah melindungi panas dari luar, sehingga kami rasa dengan adanya jaket air tadi yang sudah kita berikan pemanas itu sudah cukup. Dan karena kan memang jaket atau sistem pemanas itu secara teoritis alat itu ya Pak, kalau kita beli alat ada speknya, dia kan mampu memanaskan air itu sampai 90 derajat alat pemanas panel suryanya itu, walaupun dia kapasitas kalau tangkinya itu sekitar 150 sampai 180 liter. Cuman karena studi ini belum ada dan kita juga masih trial, dalam artian kita akan coba Pak. Nah, suhu di jaket itu sebetulnya sudah di atas dari suhu lingkungan seperti ini. Itu udah pernah mencapai 40 derajat Celcius di jaket airnya itu. Iya, tanpa dengan pemanas. Dengan pemanas, kemudian yang di dalam reaktor itu bisa 42. Sedangkan kalau yang tahun lalu Pak, yang di rumah saya sendiri itu yang tanpa pemanas panel surya itu suhu air biasa, cenderung 30, 32. Jadi memang reaksi dari biogas sendiri itu sudah eksotermis Pak, sudah mengeluarkan panas sebetulnya. Tapi dengan tidak adanya tadi yang membarier, termasuk teknis untuk di dalam ataupun jaket air, itu bisa terlepas. Nah, dengan adanya ini itu sudah bisa menaikkan dari sekitar 30-an, sekarang di dalam reaktor tuh 42 Pak. Selain memang ada efek dari limbah cair tahunya yang memang sudah tinggi, tapi kami kira itu kan nggak sebanding lah, karena kan nggak full semua kapasitas itu setiap hari di load, cuma sekitar sekarang saat ini 750 sampai 900 liter, sedangkan kapasitas reaktor 3000. Kalau dari air yang kemarin kan sudah dingin lah, sudah turun gitu suhunya. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih sarannya Pak Ihsan. Ya, terima kasih ya, masih terus berkembang, alhamdulillah, semoga bisa terus dikembangkan lagi dan Pak, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Amin, Nah, ini saya lihat tadi di slide dan juga di dokumen, ini nilai investasinya kan kalau dibandingkan dengan TTG yang lain ya, relatif besar ya. Di sini di dokumen tadi disebutkan kalau tidak salah 80 sekian juta, betul? 77 juta Pak untuk yang di Universitas Pertamina. Oh, yang atau di sini ada angka 80 sekian juta tadi, kemudian di sini juga ada angka 500 sekian juta. Ya, berarti kan ini perlu modal yang cukup besar. Nah, untuk masyarakat bawah ini kira-kira solusinya seperti apa? Baik, mungkin bisa di next Pak, sampai dengan skema tadi market and strategy. Sorry, ke atas lagi Pak. Nah, mungkin Pak memang kita melihat ini pasarnya, kalau untuk yang kapasitas besar seperti ini, untuk perorangan ini bisa dilakukan secara kolektif Pak, atau komunitas. Artinya pada kawasan tertentu gitu ya, perumahan, pasar, itu bisa. Kalau nggak salah tahun 2021 itu sudah ada mengembangkan namanya biogas station. Jadi sudah ada produsen biogas sendiri, cuman distribusinya kurang, akhirnya ada koperasi yang ambil alih nih untuk bagaimana menyalurkan. Akhirnya dia salurkan Pak 30.000 kalau nggak salah sebulan untuk pemanfaatan biogas itu melalui koperasi itu, tapi produsennya sendiri nih gitu. Jadi ini ada kolaborasi gitu. Nah, saya kira langkah-langkah seperti itu juga bisa menjangkau untuk memang konsumen-konsumen yang dari perumahan. Tapi sekali lagi investasi membuat alatnya ini kan besar, sehingga saya mengajukan skema itu memang adanya hybrid atau combination. Jadi
sebagai contoh yang sedang saya diskusikan sebetulnya ini Pak saat ini dengan salah satu perusahaan di PT Semen lah, saya sebut aja PT Semen Jawa, itu adalah saya mencoba dia yang membuat, kita yang mengelola, tapi nanti untuk pemanfaatannya kita akan serahkan ke warga-warga. Itu kita masih opsi, kalau bisa gratis, kalau perlu monetisasi ya nanti kita hitung, kira-kira seperti itu. Nah ini lagi masih tahap pembicaraan sih Pak. Nah apakah nanti mereka mau gitu, mereka tinggal bayar jasa aja ke kita, jadi setahunnya itu bayar berapa gitu, alat ini mungkin kita yang buat, atau nanti 50-50 gitu. Nah nanti hal-hal seperti itu saya kira bisa membantu sih Pak dalam penerapan dan pengembangan biogas. Ya, makasih Pak. Ya, kalau ini untuk instalasi atau pembuatan komponen itu perlu keterampilan khusus kah, atau bisa orang umum orang gitu biasa ya, gitu ya, orang di daerah disuruh buat ini bisa langsung jadi itu atau gimana? Iya Pak, jadi ini pengalaman aja Pak, ini semua desain baik kita, engineering baik kita, pemesanan pun baik kita, walaupun secara pencatatan pembukuan itu masuk ke Universitas Pertamina, sehingga di kontrak yang saya tampilkan itu hanya 40 sekian juta, tapi itu adalah jasa aja ke kita. Jadi 30-an itu masuk barang tapi ke mereka. Artinya mulai dari desain, engineering, kemudian pembelian, purchasingnya, procurementnya itu di kita, sampai dengan konstruksinya itu juga di kita Pak. Jadi kemarin saya ada tetangga-tetangga saya, kemudian ada saudara-saudara saya yang mungkin sudah purna bakti gitu ya, kita manfaatkan, kita ajak gitu, kita beri arahan dan mereka bisa Pak. Jadi ini memang karya sendiri gitu ya. Kita artinya nggak pesan sama siapa-siapa, betul-betul saya buat di rumah, kita kirim ke lapangan, kita montage di situ. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau penggunaannya ada pelatihan khususkah atau bisa dioperasikan secara mudah itu gimana? Oke, bisa ke slide yang atas, Pak. Slide ke atas. Terus lagi. Terus lagi. Kecepatan satu lagi ke bawah. Nah, ini ada prosedur pengoperasian Pak yang paling bawah. Simple Pak, startup itu baik kita kemarin. Pokoknya kita itu sampai barang ini jadi, sampai barang ini beroperasi, sampai tahu berapa dia kapasitas maksimal per hari berapa. Nah itu startup dengan kotoran sapi normal sekarang operasional 750 sampai 900 liter. Dan kemudian hanya maintenance-nya ini kepada pengguna adalah membersihkan kompor sebulan sekali. Kita ada dokumen khusus Pak, laporan kepada Universitas Pertamina, jadi laporan pekerjaan dari awal kita kerja sampai dengan operasional dan troubleshooting itu kita berikan Pak ke Universitas Pertamina. Dan memang sebelum itu kita intens komunikasi nanti kalau ini bagaimana dan bagaimana. Dan untuk pengguna sendiri Pak, kita batasi dengan ketentuan-ketentuan operasional itu kita batasi dengan kemudahan, yaitu hanya tinggal membersihkan kompor sebulan sekali Pak. Jadi nanti untuk troubleshooting atau apa itu sudah kita explain ke tim Universitas Pertamina, sehingga tim pengguna itu tidak kebingungan Pak kalau misalnya nanti ini apinya seperti ini gimana. Bahkan tanpa itu dengan kita sudah sering interaksi Pak, mereka itu sudah paham. Contoh kemarin itu sewaktu-waktu tim di lapangan atau di industri tahunya itu memasukkan sampah itu, limbah itu sebanyak-banyaknya, karena pikiran mereka kalau saya masukin banyak gasnya jadi banyak gitu. Padahal kita ketentuan nanti diisinya 900 liter ya, atau berapa masakan, karena kan kita mengamati Pak, oh kalau sekian masakan jadinya sekian, itu kita amati itu Pak. Jadi kita udah tentukan, oh berarti sekian masakan ya, 3 masakan, jangan lebih dari 3 masakan. Tapi kan mungkin karena mereka sambil kerja, mereka lupa, mereka langsung buang ke situ gitu Pak. Jadi tahu-tahu apinya mati, mereka laporan ke kita, ini apinya mati gitu. Seperti apa? Ya kita, kalau api mati gampang caranya, cukup di stop aja dulu, nggak usah diisi selama 3-4 hari, pasti dia nanti normal lagi. Karena itu hanya untuk reaktivasi bakteri saja. Jadi sebetulnya ke pengguna itu sebetulnya udah friendly lah ya Pak ya, kalau saya katakan seperti itu. Terima kasih Pak. Iya Pak, siap. Iya, terima kasih Kang Bayu. Ini kan ada tambahan sel surya ya untuk menjaga suhu di dalam reaktor agar sesuai dengan kondisi untuk fermentasi ya. Bisa dijelaskan konversi energinya kan, kalau kita
bicara solar cell itu kan hasilnya kan daya ya, yang kemudian dikonversikan menjadi panas. Ini yang saya tidak menemukan penjelasan bagaimana merubah dari solar cell pemanas panel surya menjadi panas ujuk-ujuk, itu sama sekali di dokumen tidak ada penjelasan. Kemudian yang kedua terkait dengan klaim paten ya, naskahnya ada di sini. Ini kalau saya baca masih banyak yang absurd ini ya. Iya, betul. Jadi perlu ada penyempurnaan lagi. Nah, ini siapa anunya, drafternya? Saya dan Pak Prasetya. Dengan Pak Prasetya, partner saya. Oh, ya. Oke. Kalau perlu nanti bisa japri ke saya untuk perbaikannya. Siap. Boleh dengan senang hati kalau itu memang kita butuh itu bantuan Pak. Saya sudah punya paten mungkin lebih dari 10 ya. Oh ya. Dan selain paten temuan, saya kira ini bisa didahului dengan desain industrinya dulu. Karena itu lebih cepat dan lebih murah. Kalau paten itu lama prosesnya, bisa sampai 3 tahun baru kita register dapat granted ya. Tapi kalau desain industri itu dalam 3-4 bulan sudah bisa selesai dan lebih cepat, lebih mudah. Saya kira itu saja tadi yang penjelasan yang pertama tadi, tolong disampaikan. Ya Pak, memang saya juga kecewa juga, itu saya udah bayar juga untuk paten gitu loh Pak, tapi ditolak gitu kan. Jadi nanti kalau untuk paten ya saya senang sekali Pak kalau bisa nanti kerjasama gimana cara menulis gitu ya, drafting paten supaya bisa banyak yang bisa diperbarui, diperbagus lagi gitu Pak penjelasan saya. Kemudian untuk penelitian panel surya Pak, memang ini kita kemarin masih trial sehingga belum kita masukkan ke dalam draft itu karena kita pun juga belum melakukan perhitungan yang fix dan justifikasi. Karena kemarin ini kan diskusi dengan anak-anak mahasiswa dari Universitas Pertamina juga. Memang idenya di kita, tapi nanti penelitian ini biar kita yang handle Pak, seperti itu dari tim Universitas Pertaminanya. Jadi itu hitungannya adalah sebetulnya kalau saya boleh share di sini Pak, MCP delta T aja dari bagaimana dia bisa meningkatkan sampai dengan 90 derajat, tapi dia kemudian kapasitasnya kan hanya itu untuk 150 dengan 180 liter, kemudian nanti air yang ada di situ adalah volumenya berapa sehingga nanti itu kira-kira bisa menahan berapa. Kira-kira begitu Pak, perpindahan panas dengan nanti adanya perpindahan panas dari toren, kemudian nanti dari panas ini. Nah, kalau untuk BTU-nya sendiri kan sebetulnya ada ya Pak, di panel surya itu ada berapa BTU gitu ya. Nah, itu memang kita belum meneliti ke arah situ. Jadi betul-betul kita ini kemarin trial Pak, kemudian nanti Pak, nanti apapun ininya tim Universitas Pertamina akan menghitung secara detail untuk nanti bagaimana efeknya. Kira-kira seperti itu Pak. Saya masih belum menangkap ya. Sel surya ini kan keluarnya kan daya ya. Betul. Listrik kan ya. Oh bukan Pak, panas saja Pak. Panas saja. Ini sel surya hanya dilewati air, airnya keluar nanti menyerap panas. Kira-kira gitu. Bukan nggak ada konverter menjadi listrik itu nggak ada Pak. Cuman heater aja, heater. Seperti pemanas air. Itu bukan sel surya, itu konverter. Iya, terima kasih, cukup. Siap, terima kasih. Baik, ada closing statement? Mungkin terakhir saya ucapkan terima kasih kepada para juri atas saran dan masukannya, dan tadi ada tawaran untuk memperbaiki draft paten. Saya harap nanti bisa berkomunikasi langsung sehingga bisa diberikan masukan-masukan yang penting, dan saya mengimbau kepada semua hadirin gitu ya bahwa kita butuh kolaborasi Bapak dan Ibu semua untuk mengembangkan ini. Saya pun terus berusaha meskipun dengan keterbatasan, dan saya berharap nantinya kita semua bisa saling mendukung lah untuk pengembangan, karena ini bisa bermanfaat Pak untuk kita semua, mengurangi limbah, juga membantu masyarakat yang kurang mampu dalam substitusi LPG, bahkan sekarang kelangkaan pupuk yang kita tahu mungkin banyak pupuk mahal, seperti itu. Saya kira itu saja Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk dari Kota Bekasi.